Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Tanda-tanda menggembirakan dari ruang perawatan Trigoria menjelang pertandingan melawan Cremonese. Menurut Filippo Biafora dari Il Tempo, Mario Hermoso telah pulih sepenuhnya. Bek asal Spanyol itu telah sembuh dari memar di kaki yang memperlambatnya dalam beberapa hari terakhir dan siap untuk kembali mengisi rotasi pemain. Kembalinya dia datang pada waktu yang tepat, ketersediaannya akan memungkinkan pelatih untuk lebih tenang mengelola situasi disiplin Gianluca Mancini dan Evan Dika, yang keduanya saat ini sudah mengumpulkan kartu kuning dan berisiko terkena skorsing menjelang pertandingan besar melawan Juventus. Kembalinya Hermoso bukanlah satu-satunya kabar positif bagi staf pelatih Giallorossi. Manu Kone juga telah kembali ke skuad, mencetak gol dari titik penalti dalam pertandingan persahabatan kemarin melawan Atletico Lodigiani. Ini adalah jam-jam krusial di Trigoria bagi kondisi Matthias Soule. Kunjungan dari penasihat medis klub, termasuk Dr. Alba Umer, spesialis terpercaya keluarga Friedkin, yang datang dari Saint Moritz, membantu memperjelas kondisi pemain Argentina tersebut. Alba Umer mencermati dengan saksama nyeri pangkal paha pemain tersebut, masalah yang terus mengganggu dan berdampak pada performa serta konsistensinya. Tujuan staf adalah untuk menetapkan protokol yang efektif untuk mengelola rasa sakit dan mencegah peradangan memburuk, memastikan Gasperini tetap menjadi pemain kunci di lini serang. Pada saat yang sama, konfirmasi mengenai kondisi Paulo Dybala telah tiba. Pemeriksaan instrumental terbaru pada lutut kirinya tidak menunjukkan adanya cedera atau kerusakan spesifik, sehingga menepis, setidaknya untuk saat ini, kemungkinan operasi pembersihan sendi. Edisi Il Corriere dello Sport hari ini menampilkan laporan baru tentang jendela transfer Januari Giallorossi. Menurut surat kabar tersebut, Roma dilaporkan menolak beberapa tawaran dari luar negeri untuk Matthias Soule. Minat tersebut, termasuk tawaran dari Borussia Dortmund, Galatasaray, dan klub-klub Liga Primer Inggris, tidak menggoyahkan Massara atau Roma, yang telah menolak tawaran tersebut, menunjukkan kepercayaan mereka pada pemain sayap asal Argentina itu. Mantan pemain Frosinone dan Juventus ini telah membumbui musim ini dengan 7 gol dan 6 assist di semua kompetisi, dalam 2.307 menit bermain. Angka-angka ini dipengaruhi oleh nyeri pangkal paha yang terus-menerus mengganggu dan mencegahnya tampil maksimal. Soule mengalami sedikit penurunan performa karena nyeri pangkal paha yang telah dialaminya selama beberapa waktu. Dalam beberapa hari terakhir, konsultan medis klub mengunjungi Trigoria, termasuk Dr. Alba Umer, spesialis terpercaya keluarga Friedkin, yang datang dari St. Moritz untuk mengklarifikasi kondisi pemain Argentina itu. Kabar buruk bagi Paulo Dybala, setelah berkonsultasi dengan para konsultan medis yang tiba di Trigoria kemarin termasuk Dr. Alba Umer dari Saint Moritz, ahli bedah ortopedi kepercayaan keluarga Friedkin, terungkap bahwa operasi diperlukan pada lutut kiri pemain Argentina itu, yang terus mengganggunya setiap kali ia menendang. Menurut rumor yang dikumpulkan oleh staf redaksi kami, kemungkinan operasi artroskopik kini sedang dipertimbangkan, yang akan membuat Paulo absen setidaknya selama sebulan. Artem Dovbyk terus menunjukkan progres positif pasca operasi robekan tendon paha kiri yang dijalaninya di Turku, Finlandia. Striker Ukraina itu sudah absen sejak awal Januari dan kini memasuki fase akhir rehabilitasi. Menurut laporan ForzaRoma.info,
Dovbyk mengunggah pesan di media sosial bertuliskan, 1 bulan telah berlalu, menandakan pemulihannya berjalan sesuai rencana. Ia juga sudah mulai kembali beraktivitas di Trigoria, termasuk latihan di kolam sebagai bagian dari terapi. Perawatan masih berlanjut dalam beberapa hari ke depan, namun sinyal comeback semakin kuat. Roma menunggu tambahan tenaga di lini depan, dan Dovbyk kian dekat kembali ke lapangan. Newcastle United dilaporkan terus memantau bek kanan Saud Abdul Hamid. Klub asal Inggris itu memang sedang mencari tambahan di posisi bek kanan musim panas ini, menyusul potensi kepergian beberapa pemain. Newcastle diyakini telah menyaksikan langsung performa pemain berusia 24 tahun tersebut saat membela klub pinjamannya, Lens. Sementara itu, klub induknya, AS Roma, memiliki opsi buyback terhadap sang pemain. Selain Newcastle, Everton juga disebut telah melakukan pemantauan terhadap Abdul Hamid. Peluang transfer ini dinilai memiliki daya tarik tersendiri bagi pemilik Newcastle, yang melihat potensi nilai strategis dan pengembangan jangka panjang. Situasi ini bisa menjadi dinamika menarik di bursa transfer, terutama terkait keputusan Roma soal opsi pembelian kembali. Tagar News Roma Indonesia. Sejak musim tahun 2021 sampai tahun 2022 hingga sekarang, AS Roma tercatat sebagai tim dengan jumlah kartu merah terbanyak keempat. Statistik ini menunjukkan bahwa dalam beberapa musim terakhir, pemain-pemain Roma cukup sering harus meninggalkan lapangan lebih cepat akibat kartu merah. Faktor disiplin dan kontrol emosi tentu menjadi sorotan, mengingat kartu merah sering berdampak langsung pada hasil pertandingan dan konsistensi tim. Data ini kembali membuka diskusi tentang gaya bermain, intensitas, dan manajemen pertandingan Roma dalam beberapa tahun terakhir. Pengadilan Administratif Regional, TARP Lazio resmi menolak permohonan banding yang diajukan oleh AS Roma, Napoli, dan Fiorentina terkait kebijakan larangan laga tandang hingga akhir musim. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa kebijakan pembatasan tersebut tetap berlaku. Namun, terdapat sebagian permohonan yang dikabulkan, khususnya bagi pendukung yang berdomisili di wilayah Lazio namun berada di luar kota Roma. Artinya, secara umum larangan tandang tetap diberlakukan sampai akhir musim, dengan pengecualian terbatas bagi kategori pendukung tertentu.